lagi bersama saya, Deska Tiara. Di sini saya akan membawakan materi tentang kebutuhan pembelajaran IPS di SD. Baiklah, kebutuhan pembelajaran IPS di SD ini melatar belakangi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dijelaskan bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain mencakup ilmu geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Perubahan pada struktur kurikulum pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 ini membutuhkan penyesuaian dan berbagai kendala bagi guru mata pelajaran IPS. 2013 juga terbatasnya waktu dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan kurikulum 2013. Perubahan dalam struktur pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 juga menjadi tantangan tersendiri bagi guru mata pelajaran IPS. Karenanya, proses pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 menuntut adanya keterbatasan antara disiplin ilmu, yaitu geografi, sosiologi, ekonomi, dan negara. Adapun karakteristik IPS, yaitu tentang perilaku sosial, ekonomi, dan budaya manusia, yang dimana di masyarakat dalam konteks ruang dan waktu yang mengalami perubahan. Oleh karena itu, masyarakat menjadi sumber utama ilmu IPS. Perlu ditekankan lagi bahwa materi-materi pembelajaran hanya menuju capaian pembelajaran, yang artinya proses pembelajaran tidak berfokus utama pada penyelesaian materi, tapi lebih kepada tercapainya kompetensi penyelenggaraan pendidikan, mempunyai peluang untuk mengembangkan materi secara mandiri. Baiklah, waktunya fungsi dan tujuan mata pelajaran IPS. Itu tentunya memiliki fungsi dan tujuan sebagai sebuah pembelajaran. Menurut Supardan 2015 P11, adapun tujuan mata pelajaran IPS di dalam setidaknya mencakup beberapa hal seperti berperan dalam proses pengembangan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki wawasan pengetahuan, nilai, moral, dan keterampilan sosial yang memadai untuk mengambil peran kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan konteks dan materi pelajaran IPS diambil dari realitas sosial masyarakat Indonesia, digali dan diseleksi dari nilai sejarah dan budaya, dari ilmu-ilmu sosial humaniora. Proses pembelajaran yang dikembangkan menggunakan berbagai pendekatan dan keterlibatan lingkungan secara aktif, serta mencerminkan kesadaran masyarakat, nilai budaya, dan tahap perkembangan peserta didik. Adapun bagan ruang lingkup IPS SD yang pertama itu kegiatan ekonomi penduduk. Yang kedua, keragaman dalam lingkup nasional dan regional. Ketiga, keragaman interaksi dan perubahan sosial. Dan yang keempat, perubahan masyarakat Indonesia sejak Buddha sampai sekarang. Kita next ke tujuan pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran IPS adalah agar peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, serta memiliki keterampilan penting di tengah perkembangan dunia bisa berkontribusi mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik. Oke, baiklah. Sekarang kita next ke regionalisasi pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, mensistematiskan bahan informasi dan atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. Terus yang kedua itu lebih peka dan tanggap terhadap sebagai masyarakat sosial secara regional dan tanggung jawab. Dan yang terakhir itu ada mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antara manusia. Adapun dimensi dalam membentuk karakter anak itu sebagai gambar di samping. Kita bisa lihat dan bisa kita cermati bersama-sama. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Jika
Kalau ada salah kata saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.